Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kami berada di Masjid Al-Hidayah, wilayah RW 01, Kelurahan Pademangan Barat, mengikuti dan melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Dan penceramah tarawih pada malam hari ini adalah Ustadz Saiful Ubadillah. Segenap pengurus masjid dan jamaah Masjid Al-Hidayah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan mohon maaf lahir dan batin. Ayo kita ikuti ceramah pada malam hari ini bersama Ustadz Saiful Ubadillah. Pelaksanaan tarawih di Masjid Al-Hidayah ini adalah setelah sholat Isya langsung melaksanakan sholat tarawih 8 rakaat, 4 2 kali salam. Selesai ceramah, lanjutkan dengan sholat witir 3 rakaat. Ambo Afia Kucibuya, Ambo Channel melaporkan dari Masjid Al-Hidayah, RW 01, Kelurahan Pademangan Barat. Ayo kita ikuti ceramah tarawih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli la haula wa la quwwata. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Kita doakan para jamaah, saudara-saudara kita yang pada malam ini sudah tidak bersama-sama kita lagi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan iman Islamnya, dilapangkan di alam kuburnya, berikan yang tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keluarga yang tinggalkan diberikan kesabaran, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada seluruh dan ummah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat-sahabatnya dan insyaallah pada seluruh umatnya hingga yaumil akhir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di akhir sahabat itu ada beberapa peristiwa. Yang pertama adalah permohonan para ruh, permohonan para arwah, permohonan para ruh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, izinkan kami untuk kembali ke dunia. Dikabulkan apa tidak oleh Allah? Dikabulkan apa tidak oleh Allah? Ada yang dikabulkan, ada yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruh yang tadinya di lauh mahfuz, yang pertama yang dikabulkan adalah para ahli ibadah, para ahli ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yang tidak dikabulkan adalah ahli maksiat, mereka tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ahli ibadah, para ruh yang sudah meninggalkan dunia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat pertama yang didatangi siapa? Tempat pertama yang didatangi adalah kuburnya, jasadnya, ingin melihat jasadnya. Tempat yang pertama yang didatangi adalah jasadnya, kuburnya. Yang kedua adalah para keluarganya, keluarganya dilihat dalam keadaan apa? Keluarganya yang dilihat dalam keadaan bagaimana? Apakah keluarganya didatangi dalam keadaan main daftar? Apanya keluarganya didatangi dalam keadaan ahlul maksiat? Apakah keluarganya yang didatangi dalam keadaan tarawih seperti kita malam ini? Apakah keluarganya yang didatangi dalam keadaan tilawah Al-Quran? Apakah keluarganya yang didatangi dalam keadaan tadarus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah keluarganya yang didatangi dalam keadaan zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Na'udzubillah, subhanallah. Pada satu kita, orang tua kita, kakek kita, nenek kita datang ke rumah kita dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah, subhanallah. Ramadan adalah bulan tarbiyah. Ramadan adalah bulan membentukkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua kita bersahaja melihat kita dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Alhamdulillah. Orang tua kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala ke dunia. Anaknya, cucunya, bantunya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir sahabat, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita. Ada yang hafal depannya? Hadis riwayat Tirmidzi. Semoga Allah Subhanahu wa taala. Ayo bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Itu doanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat akhir bulan Sya'ban, pada saat ditentukan hilal. Itu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua kesehatan sampai menjelang atau sampai akhirnya bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, bahagia kita bertemu dengan Ramadan, bergembira dengan atau tidak. Kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man farihah, barang siapa bergembira, baru saja bergembira bertemu dengan bulan suci Ramadan, harramallahu jasadahu ala niran. Allah haramkan jasad ini masuk dalam neraka. Baru saja gembira, baru saja bergembira, belum melakukan aktivitas yang lainnya. Tarawih belum, tadarus belum, takjil belum yang lainnya, tapi baru saja bergembira. Allah sudah haramkan jasad ini masuk dalam neraka. Makanya para sahabat doanya apa? 3 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Ramadan, pertemukanlah kami di bulan Ramadan. Alhamdulillah, insyaallah kita bertemu dengan bulan Ramadan sebulan penuh. Ya, sebulan penuh. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa Allah wajibkan pada orang-orang yang beriman, bukan ya ayyuhalladzina insan, ya ayyuhal Islam, bukan orang-orang Islam, bukan wahai manusia. Ternyata berat, brother. Jadi puasa itu berat, brother, bagi orang Islam. Belum masuk kategori iman. Berat, brother, puasa itu hanya untuk orang Islam, berat. Kecuali naik tingkatannya menjadi orang-orang yang beriman. Buktinya ada ya? Ada. Tapi nggak boleh dihujat. Ya, tetangga kita hari puasa, hari pertama puasa, hari kedua nantangin Allah. Tantangin Allah. Siapa yang melarang gua merokok di jalanan? Siapa yang melarang gua ngopi di jalanan? Tapi agamanya kita nggak boleh dihujat, biar aja Allah yang menentukan urusannya. Betul? Allah saja yang menentukan urusannya. Tapi juga jangan nantang juga sama Allah. Betul? Jangan nantang Allah, enggak? Ya kan? Perkara urusan puasa tidak puasa itu urusan makhluk pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan shaum Ramadan. Tapi kata Allah, puasa itu bukan sekedar untuk ente semua.
di zaman sebelumnya, sebelum zaman Nabi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala agar diri ini tenang gitu. Oh ternyata bukan hanya perintah untuk kaumnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kaum sebelumnya juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah sholat Isya dan Tarawih materinya ada empat, yaitu hayatul insan bainal arba'ah. Hayatul insan bainal arba'ah. Apa enggak ini? Hayatul insan bainal arba'ah. Bagaimana sikap kita terhadap 4 urusan dalam kehidupan kita ini? Hayatul insan bainal arba'ah. Yang pertama adalah imma yakunu fi ta'atin wa alaihi istimrar. Jika seandainya sudah dimulai dengan ketaatan, maka hendaknya melanjutkan ketaatan itu, meneruskan ketaatan itu. Ya alhamdulillah nih para jamaah, bapak dan ibu sudah memulai ketaatan itu pada malam ini. Maka hendaknya dilanjutkan ketaatan itu demi ketaatan sampai Allah memantapkan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Imma yakunu fi ta'atin fa alaihi istimrar. Jika dimulai dengan ketaatan, maka lanjutkan ketaatan itu sampai Allah Subhanahu Wa Taala memantapkan kita, mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Jadi ketaatan itu terus dijaga oleh kita. Ya, jika dimulai malam ini dengan ketaatan, maka lakukan terus ketaatan itu sampai Allah Subhanahu Wa Taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dia cerita tentang seorang anak muda yang taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau anak muda taat jempol, kalau orang tua umur 50, 60 tidak taat, itu namanya. Jadi kalau anak muda taat jempol, tapi kalau orang tua umur 55, 60, 65 masih maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala, jempol terbalik sama ini. Jadi ada contoh cerita tentang anak muda yang tiap harinya tidak pernah ketinggalan sholat subuh berjamaah. Dengan segala kesiapannya dia sholat untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Dia mandi, kemudian pakai pakaian yang terbaik, pakai pakaian yang terbaik, kemudian wangi-wangian. Dalam perjalanan menuju masjid, di tengah perjalanan tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba dirinya terjatuh. Dirinya terjatuh. Kemudian pakaiannya kotor, sarungnya kotor, kainnya kotor. Dia pulang lagi, kan nggak mungkin melaksanakan sholat dalam keadaan kotor. Dia mandi kembali, pakai pakaian yang rapi, pakai wangi-wangian, kemudian dia berangkat lagi kembali ke masjid. Di tengah perjalanan jatuh lagi. Tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba jatuh. Itu sudah berapa kali jatuhnya? 2 kali. Itu bukan masa kampanye ya. Kemudian yang ketiga, setelah jatuh yang kedua dia pulang. Kemudian dia bersih-bersih, mandi kembali, kemudian bersih-bersih, pakai pakaian yang terbaik, pakai pakaian wangi-wangian, kemudian dia berangkat ke masjid. Di tengah perjalanan dia nggak jatuh, tetapi ketemu kakek-kakek. Ketemu kakek kan, mau kemana kan? Mau ke masjid, ayo bareng dengan saya, kata anakmu muda. Sampai dah dengan selamat, nggak jatuh lagi anak muda, nggak jatuh lagi, sampai dengan selamat di Masjid Al-Hidayah contohnya. Tetapi anak muda masuk ke dalam, kakek-kakek diam di luar. Ingat, dialog kedua ketiga. Mau kemana teh? Mau ke masjid. Sampai depan masjid, sampai teras masjid, seorang anak muda masuk ke masjid, tapi kakeknya itu berada di luar masjid. Ditanya dong sama anak muda, ayo kek, kenapa kamu nggak sholat? Kenapa kakek nggak sholat? Akhirnya kakek itu bercerita berterus terang bahwa sesungguhnya saya adalah iblis.
saya adalah iblis, nggak mungkin saya beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kakek tersebut kemudian menyampaikan, tahukah kamu wahai anak muda, yang pertama itu saya sekat kaki kamu sehingga kamu terjatuh. Tapi dengan giginya kamu pulang, kemudian pakai mandi, kemudian pakai pakaian yang terbaik, pakai minyak wangi, kemudian angkat lagi yang kedua kalinya. Yang kedua disekat lagi. Kenapa yang ketiga kali bersekat? Pertanyaannya kan itu. Kenapa yang ketiga kalinya bersekat? Yang pertama, sekatan yang pertama yang kemudian anak muda itu jatuh, kemudian pulang ke rumah balik lagi. Itu Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dirimu, mengampuni keluargamu, kata iblis. Kemudian sekatan yang kedua, Allah ampuni dirimu, Allah ampuni keluargamu, Allah ampuni masyarakatmu. Kata ini kalau seandainya saya sekat lagi yang ketiga, semakin banyak yang diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kegigihan anak muda tersebut. Akhirnya aku nggak sekat kamu yang ketiga. Oh begitu. Yang pertama tadi ya, imma yakunu fi ta'atin fa'alaiha istimrar. Jika diawali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka teruskan ketaatan itu pada Allah Subhanahu Wa Taala sampai Allah Subhanahu Wa Taala memantaskan kita, mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian yang kedua adalah au yakunu fi ma'siyatin fa alaihi istighfar. Au yakunu ma'siyatin fa alaihi istighfar. Ya seandainya kita sudah terlanjur berbuat maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala, fa alaihi istighfar, maka mohonkan ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang dihapuskannya dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perbanyaklah istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakinkah kita punya dosa? Mungkin yakin punya dosa? Banyak dosanya. Alhamdulillah ngaku. Kata Imam Syafi'i, orang yang nggak punya dosa itu bukan berarti ya ibaratnya kaca yang terkena debu, setiap kata kotor itu kemudian dihapus, itulah fungsinya istighfar. Kita nggak tahu ternyata kita banyak maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa kita sadar kita berbuat salah pada orang lain, kita berbuat maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Imma yakunu fi ma'siyatin fa alaihi istighfar. Jika seandainya sudah terlanjur berbuat maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala, fa alaihi istighfar. Kemudian yang ketiga adalah imma yakunu fi ni'matin fa alaihi bisyukri. Jika seandainya diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, fa alaihi bisyukri, maka bersyukurlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan dilipatkan nikmat kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kata Allah Subhanahu Wa Taala sebaliknya, sudah diberikan syukur, sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kita kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah inna adabi lasyadid, sesungguhnya adabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah ada yang merasakan adabnya Allah? Sudah ada yang pernah merasakan adabnya Allah Subhanahu Wa Taala? Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita terkena adab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bukti syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala apa? Allah berikan kepada kita gratis nafas. Allah berikan kita jasad yang sempurna, 2 tangan, 4 kaki dan 4 tangan, 2 kaki sempurna. Bukti syukur kita apa? Bukti syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala apa? Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kita menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukti syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala adalah ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah capek kayaknya.
lagi enak-enak tidur, subuh harus sholat, malam cuacanya dingin, keluar masjid juga malas, dingin. Ibadah itu capek. Lagi enak makan, biasanya sarapan, besok udah nggak boleh sarapan ya kabarnya, udah nggak boleh sarapan. Biasanya siang hari enak, habis makan siang kemudian ngerujak dan lain sebagainya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah capek ya. Tapi dalam rangka kita syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kita tetap beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah imma yakunu fi baliyatin fa alaihi bis-sabri. Jika seandainya kita mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'alaihi bis-sabri, adalah dengan cara sholat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jadikan sholat dan sholat kita sebagai penolong dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Yang pertama adalah jika seandainya Allah takdirkan kita taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jaga ketaatan kita. Kedua, sudah terlanjur bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, ditimpakan musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'alaihi bis-sabri, sabar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa melaksanakan apa-apa yang kita harapkan di bulan suci Ramadan dengan segala target-target kita, target-target jamaah, target-target pribadi. Contoh target pribadi adalah menghatamkan Al-Quran minimal 1 kali. Minimal 1 kali dalam bulan suci Ramadan. Bisa ya insya Allah ya? Bisa, insya Allah. Bisa dia dapat saya sampaikan. Kurang-kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.